Baik, halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Kita akan membahas satu topik yang mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa besar sekali yaitu kegagalan digitalisasi absensi sekolah, khususnya pada sistem absensi berbasis QR. Di era sekarang, hampir semua instansi berlomba-lomba melakukan digitalisasi. Kadang ada yang berhasil, tetapi tidak sedikit juga yang gagal. Dan kegagalan itu seringkali tidak muncul karena teknologinya jelek, tapi karena proses penerapannya yang tidak siap. Hari ini kita akan bahas semuanya secara lengkap dan santai, mulai dari apa itu transformasi digital, studi kasusnya, kenapa sistemnya bisa gagal, sampai pelajaran apa yang bisa kita ambil. Jadi tonton sampai akhir karena ini relevan banget buat sekolah, kampus, bahkan instansi lain. Bagian pertama, digitalisasi biasanya dipandang sebagai solusi cepat untuk memperbaiki sistem kerja. Ada yang berpikir kalau sudah pakai aplikasi pasti lebih mudah. Pada kenyataannya, tidak selalu seperti itu. Justru digitalisasi yang sukses harus mempermudah pekerjaan bukan malah menambah beban di banyak kasus. Justru muncul masalah baru seperti sistem error, data yang hilang, membuat pengguna jadi bingung sampai akhirnya proses kerja jadi lambat dibanding sebelum digitalisasi. Jadi artinya teknologi itu alat bukan jaminan tanpa pencerahan yang matang. Justru teknologi malah bisa menjadi penghambat. Nextnya bagian kedua, apa itu transformasi digital? Transformasi digital bukan hanya mengganti kertas atau aplikasi, tapi ini juga proses perubahan dari sistem manual ke sistem sepenuhnya berbasis teknologi. Ada 3 komponen penting dalam transformasi digital. Yang pertama, perangkat keras, misalnya server, jaringan internet, komputer, dan perangkat mobile. Yang kedua, ada perangkat lunak seperti aplikasi, sistem absensi, database, dan fitur yang digunakan. Yang ketiga, sumber daya manusia. Ini paling sering disepelekan sistem canggih apapun tidak akan berguna kalau orang yang menggunakannya tidak siap. Tanpa 3 komponen ini berjalan seimbang, proses transformasi digital pasti gagal, pasti rawan gagal. Bagian berikutnya, bagian ketiga, studi kasus SMA Harapan Bangsa. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu studi kasus nyata. SMA Harapan Bangsa memutuskan untuk mengganti absensi manual menjadi absensi QR Code. Mereka membuat aplikasi internal yang harus di-scan oleh siswa setiap pagi. Secara konsep, idenya bagus, tetapi 2 minggu setelah diterapkan, berbagai masalah muncul. Masalah pertama, aplikasi sering error. Kadang tidak bisa dibuka, kadang QR tidak terbaca, kadang hasil scan tidak masuk ke server, dan lain-lain. Masalah kedua, data hilang. Beberapa hasil absensi tiba-tiba menghilang dari database. Ini fatal karena data kehadiran adalah data administratif yang penting. Masalah ketiga, yaitu pengguna kebingungan. Jadi guru dan siswa merasa prosesnya ribet daripada absensi manual yang biasanya cukup tanda tangan, sekarang harus pakai aplikasi scan, tunggu loading, kan datanya masuk Masalah keempat, infrastruktur tidak mendukung. Ternyata jaringan sekolah tidak stabil. Masalah yang keempat, infrastruktur yang tidak mendukung. Pada akhirnya keluhan mulai berdatangan. Guru kesal, siswa bingung, orang tua protes, dan sistem ini makin kacau. Lanjut ke bagian keempat, dampak kegagalan sistem. Kegagalan sistem ini menimbulkan banyak masalah serius. Contohnya, data kehadiran tidak valid, nilai kedisiplinan siswa berantakan, orang tua mulai mempertanyakan transparansi sekolah, guru kewalahan mengelola 2 sistem sekaligus, yang akhirnya sekolah kembali ke absensi manual. Bayangkan saja, sudah repot-repot digitalisasi, ujungnya kembali ke cara lama. Ini membuktikan bahwa teknologi tanpa persiapan bukanlah solusi, tetapi justru malah menambah masalah baru. Seperti itu.
Bagian yang kelima, penyebab kegagalan. Kalau dilihat lebih dalam, kegagalan bukan pada teknologinya tetapi pada proses persiapan yang kurang tepat gitu. Yang pertama, tidak ada uji coba sebelum peluncuran. Sistem langsung pakai dalam skala besar tanpa testing kecil. Yang kedua, tidak diberi pelatihan. Guru dan siswa tidak dibimbing cara pakai. Akhirnya banyak miskom dan banyak kebingungan. Itu yang ketiga, jaringan internet tidak memadai. Sistem online butuh internet yang stabil. Kalau jaringan lemah, prosesnya otomatis kacau. Yang keempat, tidak ada tim IT khusus. Ketika masalah muncul, tidak ada yang menangani dengan cepat sehingga sistem dibiarkan error berhari-hari. Keempat faktor ini adalah resep kegagalan paling umum di dalam digitalisasi di banyak sekolah. Lanjut ke bagian ke-6, analisasi informatika. Dalam informatika ada beberapa dasar dan prinsip sistem informasi. Sistem informasi absensi sekolah ini gagal karena tidak memenuhi 3 prinsip berikut. Yang pertama, rehabilitas. Sistem harus rehabilitasi itu ya. Jadi sistem itu harus diandalkan dan berjalan secara konsisten. Yang kedua, usability. Sistem harus mudah digunakan oleh semua pengguna termasuk guru dan siswa. Yang ketiga, stabilitas. Sistem tidak boleh sering error atau crash saat digunakan. Ketika 3 aspek ini tidak terpenuhi, maka tak heran sistemnya cepat runtuh. Maka tak heran jika sistemnya cepat runtuh. Bagian yang ke-7, solusi yang seharusnya. Sebenarnya kegagalan itu bisa dicegah dari awal. Berikut solusi yang seharusnya dilakukan. Yang pertama, uji coba bertahap, mulai dari 1 kelas, lalu bertahap ke seluruh sekolah. Yang kedua, pelatihan pengguna. Guru dan siswa perlu diberi demo, panduan, bahkan simulasi. Yang ketiga, infrastruktur yang stabil. Server memang harus kuat dan jaringan juga harus diperbaiki. Yang keempat, backup data secara otomatis. Backup data secara otomatis itu supaya data kehadiran tidak hilang ketika sistem rusak. Yang kelima, pendamping teknis. Untuk apa? Untuk adanya tim yang siap menangani masalah di tempat. Bahkan sistem sederhana ini bisa jadi luar biasa kalau diluncurkan dengan benar. Yang ke-8, pelajaran penting. Digitalisasi hanya berhasil kalau orang-orang yang menggunakannya siap. Sistem boleh canggih, tapi tanpa edukasi dan dukungan, hasilnya tetap gagal. Dan digitalisasi bukan tentang teknologi baru. Digitalisasi adalah tentang mengubah cara kerja menjadi lebih efektif. Bagian 9, relevasi dengan informatika. Kasus ini sangat relevan dengan bidang informatika. Di dalam informatika, kita belajar tentang manajemen, sistem informasi, analisis kebutuhan pengguna, perancangan, dan evaluasi, dan lain-lain. Kasus gagal seperti ini justru menjadi contoh bagus kenapa analisis awal itu penting. Jadi kesimpulannya, digitalisasi itu penting, tapi harus direncanakan dengan matang, mulai dari uji coba, latihan, infrastruktur, sampai pendampingan. Kalau semua orang dipersiapkan dengan baik, digitalisasi bisa membuat sekolah jauh lebih efisien. Semoga video kali ini bisa memberi gambaran tentang pentingnya perancangan dalam transformasi digital. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan kalau bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.